Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Taklima dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Nada di Tadarus Kajian Ilmiah Ramadan Jilid 2 KKI LPIK Unisma dengan tema Elegan Sikapi Perbedaan Jumlah Rakaat Sholat Tarawih. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman, karena akhir-akhir ini masalah ini menjadi perbincangan di kaum milenial. Sebenarnya yang benar itu berapakah jumlah rakaatnya? Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh pemateri yang sangat luar biasa, seorang perempuan yang cantik, pintar juga iya, modis juga oke, inspiratif, inovatif, dan juga kaya akan perspektif. Siapakah beliau? Beliau adalah Bunda Ayun. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mbak Nada. sehat-sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semakin cantik deh Bunda. Ya Allah, insecure sahabat-sahabat sekalian. Padahal lebih cantik ya pemirsa ya. Bunda, gimana Ramadan kali ini, ibadahnya lancar nggih Bunda? Alhamdulillah lancar dan diberi kesehatan oleh Allah sampai ketemu dengan Ramadan ini itu luar biasa. Luar biasa sekali, alhamdulillah sekali ya Alhamdulillah. Bunda. Berarti mulai sahur sampai puasa, buka, kemudian tarawih lancar ya Bunda? Alhamdulillah bisa terlewati dengan baik sampai hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah Bunda, ini diskusi kita kali ini mewakili suara para sahabat taklima di luar sana. Ini sekarang sedang resah menyikapi perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih. Karena teman-teman itu begini Bunda, kadang ada yang tarawih di Masjid A, ternyata dilaksanakan 5 salam atau 10 rakaat. Tapi ketika teman-teman sholat tarawih di Masjid B, ini berbeda lagi, malah 10 salam atau 20 rakaat. Tapi saya juga malah ini loh Bunda, pernah dengar di sebuah pesantren itu mereka membudayakan sholat tarawih itu sampai sepanjang malam, sampai subuh Bunda. Nah ini membuat kita sebenarnya yang benar itu yang mana, seperti apa sih gitu. Tapi sebelum masuk ke sana Bunda, apa sih yang melatar belakangi tercetusnya perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih ini Bunda? Oke. Saya sapa dulu pemirsa boleh ya? Iya, boleh. Assalamualaikum sahabat Taklima, Tadarus Kajian Ilmiah Ramadan yang diselenggarakan oleh KKI LPIK Unisma pada sore hari ini. Sedikit kalau dari pertanyaan Mbak Nada tadi, saya boleh sedikit bercerita ini ya. Boleh dong Bunda, Iya. boleh banget. Sebenarnya kita bukan fokus pada perbedaannya, tetapi kita coba memahami sejarah gitu ya. Pada zaman Rasulullah, waktu itu sebenarnya tidak ada istilah tarawih begitu ya. Yang ada adalah amalan yang dilaksanakan di malam bulan Ramadan gitu ya, di mana Nabi melakukan sholat di masjid, ada kalanya juga di rumah. Maksudnya gimana? Untuk hari malam pertama dan yang kedua yang Bu Ayun pahami gitu ya, Rasulullah melakukan istilah sholat tarawih itu tadi ya di masjid. Ternyata kok animo para sahabat pada waktu itu kok bagus sekali. Banyak sekali para sahabat yang mengikuti sholat dengan Rasulullah itu. Akhirnya di malam ketiga dan keempat Rasulullah tidak datang di masjid, padahal sudah ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Kenapa? Ternyata Rasulullah memang sengaja melakukan itu agar kegiatan atau sholat tarawih ini tidak dianggap wajib oleh para sahabatnya. Gitu. Jadi ada kekhawatiran gitu ya dalam diri Rasulullah bahwa jangan-jangan ini nanti sholat ini dianggap wajib sama oleh umat saya, oleh para sahabat begitu, sehingga nanti Allah akan mewahyukan juga kepada saya bahwa ini adalah sholat wajib seperti itu, sehingga Rasulullah tidak datang ke masjid pada waktu itu gitu ya, tetapi melakukannya di rumah gitu. Nah dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa secara pasti sholat tarawih itu tidak ditentukan sebenarnya gitu ya. Jumlah rokaatnya berapa juga tidak ditentukan di sini gitu. Dan itu berlanjut sampai pada zamannya sahabat Abu Bakar gitu ya. Mulai dari munfaridan sampai ada yang berjamaah 3 orang, ada 4 orang, tapi dalam satu masjid. Jadi semacam firqah-firqah begitu akhirnya, tidak jamaah satu imam begitu.
kemudian sampai pada zaman sahabat Umar lah ada istilah sholat tarawih dengan satu imam itu. Pada waktu itu kalau nggak salah sahabat Umar mengutus sahabat Ubay bin Ka'ab ya untuk menjadi imamnya. Jadi satu imam jamaah besar akhirnya. Pada waktu itu jumlah rakaatnya 20. Ditambah dengan witir 3 menjadi 23 itu. Nah, pertanyaannya tadi, zamannya Rasulullah berapa rakaat gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak ada ketentuan pasti dari Rasulullah. Berarti Gitu ya. bebas Bunda. Berapapun. Akan tetapi ada memang riwayat begitu ya, salah satu riwayat di mana seorang sahabat bernama Abu Salama kalau nggak salah itu bertanya kepada Aisyah, sebenarnya berapa sih jumlah rakaat yang ibadah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam bulan Ramadan itu. Siti Aisyah menjawab, yang saya tahu tidak lebih dari 11 Rasulullah melakukan ibadah sholat ketika di malam bulan Ramadan. Nah, disitulah kemudian terjadi penerjemahan atau istilahnya pengambilan kesimpulan begitu ya. Oh, para sahabat itu bukan sholat tarawih sebenarnya, itu sholat witir gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa kemungkinan begitu. Oh, mungkin Rasulullah sholat tarawihnya di masjid tadi, kemudian menyempurnakan sholatnya di rumah dengan sholat witir. Nah, ini jadi maju mundur begitu ceritanya ya. Nah, kemudian di saat Umar itu tadilah istilahnya ada semacam kesepakatan bersama atau jumhur ulama begitu ya kalau bahasanya sekarang, atau ijma para sahabat lah ya, terjadi konsensus pada waktu itu, sepakat 20 plus 3 sholat witir. Terbukti di sini tidak ada para sahabat satupun yang tidak berkenan begitu ya, baik itu dari kalangan muhajirin maupun dari sahabat kalangan ansor begitu, sehingga itu dilaksanakan sampai ke sahabat tabiin sampai sekarang ini gitu. Iya. Jadi kalau tadi pertanyaannya terus berapa gitu. Nah, kita kembalikan pada hukum dari sholat tarawih ini. Sholat tarawih ini kan sunnah ya. Jadi sebenarnya mau melaksanakan berapa rakaat pun begitu ya, sebenarnya nggak ada masalah. Sekuat kita melakukan sholat itu gitu kan, sholat tarawih itu. Akan tetapi kita sebagai mengikuti para alim ulama begitu ya, mengikuti ijma para sahabat tadi itu ya, yang kita tahu adalah 20 plus 3 tadi yang menjadi istilahnya ijma para sahabat tadi itu. Kemudian yang diikuti sampai sekarang begitu ya Bunda? Iya, nah tapi kalau misalnya ada yang 8 rakaat misalnya ditambah witir 3 rakaat misalnya, ya sebenarnya sah-sah aja. Tidak bisa dipersalahkan. Iya, karena memang hukumnya kan sunnah gitu ya, nggak masalah gitu kan. Dan kalau memang ada salah satu sahabat atau beberapa sahabat yang melihat Rasulullah melakukan 8 rakaat misalnya, seperti yang disampaikan oleh Siti Aisyah tadi itu, ya nggak ada masalah, karena memang Rasulullah mengatakan ini bukan kegiatan atau ibadah wajib, ini sunnah gitu. Jadi nggak apa-apa. Kemudian Rasulullah pun juga tidak ada masalah kemudian ketika di zamannya sahabat Umar ada semacam ijma atau konsensus para sahabat menentukan 20 plus 3 tadi itu gitu kan. Kita kembalikan kepada sabda Rasulullah sendiri bahwa alaikum bisunnati wa sunnati khilafa'ur rasyidin kan gitu ya. Ada salah satu hadis beliau itu yang mengatakan bahwa ikutilah sunnah saya gitu kan, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Jadi apa yang menjadi kesepakatan sahabat khususnya khulafa'ur rasyidin di sini itu harusnya sudah tidak dipertanyakan lagi begitu ya. Karena beliau-beliau ini adalah semacam atau laksana bintang yang menjadi petunjuk atau penerang bagi seluruh umat manusia gitu. Tidak perlu dipertanyakan kredibilitasnya, keakuratan keputusannya gitu ya. Jadi alangkah lebih bijaknya ya kita ikut yang sudah ijma seperti ini gitu ya, sudah menjadi jumhur para sahabat ini. Nah, tinggal ikuti saja padahal ya Bunda ya. Cuman memang sebenarnya sederhana ya Bunda ya, kita sebagai umat zaman sekarang ini harusnya sudah ikuti saja para tabiin, para sahabat begitu ya Bunda ya. Tapi karena ada perbedaan-perbedaan ini, kita lumrah lah akhirnya bertanya-tanya. Nah pertanyaannya Bunda, adakah riwayat khusus yang mengatakan
keafdolan rokaat tarawih itu berapa, sekian itu adakah Bunda? Gini, kalau kita mau meninjau itu dari sisi keutamaan gitu ya, berarti kita kan melihat dari berapa banyak rokaatnya, kan seperti itu. Jadi semakin banyak harusnya keutamaannya akan lebih banyak, kan begitu. Akan tetapi kembali kepada hukum dari ibadah ini tadi adalah sunnah, ya tergantung kekuatan dan keyakinan kita mau berapa rokaat begitu ya. Hanya tadi seperti yang disampaikan Nada, kenapa kita repot-repot untuk membuat keputusan sendiri, kita tinggal ikut para sahabat dan para tabi'in dan juga para alim ulama saja. Gitu aja kok repot katanya Gus Dur ya. Iya, betul banget Bunda. Iya. Jadi tidak ada ya Bunda ya riwayat yang mengatakan sekian rokaat sekian. Tidak, setahu saya tidak ada gitu ya. Tinggal kita mau ikut yang mana begitu. Mau ikut ijma para sahabat sebagaimana sudah dideklarasikan di zamannya sahabat Umar atau tidak, kan begitu. Iya. Atau tidak begitu. Sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah, mungkin ada yang melihat Rasulullah pernah melakukan 8 rakaat. Ya itu tadi, Rasulullah memang sengaja melakukan itu karena memang waktu itu belum ada ketentuan gitu. Ketentuan pasti tentang jumlah rakaat dari sholat tarawih itu. Jangankan itu gitu ya, ketentuan tentang sholat tarawih aja itu belum selengkap atau sekonkret seperti di zamannya sahabat Umar bin Khattab gitu. Oke, baik Bunda. Ini mungkin saya terpantik dari penjelasan Bunda ya, karena dari Rasulullah sendiri kemudian di zaman setiap sahabat itu berbeda-beda melakukan sholat tarawihnya. Ini kemudian mungkin saya dan teman-teman sahabat taklimah di luar sana bertanya-tanya, lantas kemudian yang lebih utama ini yang berapa rokaatkah seperti itu? Tapi Bunda tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Taklimah, kembali lagi bersama saya dan Bunda Ayun melanjutkan diskusi yang tadi terjeda iklan ya. Jadi Bunda, rokaat manakah ini yang paling utama untuk dilakukan? Gini ya, ibadah itu kan tidak untuk menyusahkan kita gitu kan ya. Jadi perintah ibadah itu tidak untuk menyusahkan hambanya, kan begitu. Kalau misalnya ditanya 8 apa 20 rakaat ini Bu Ayun gitu ya. Kalau melihat dari sisi keutamaannya ya semakin banyak harusnya semakin bagus dong, kan gitu. Itu hanya rasionalisasinya ya, tetapi kita kan sekarang punya
landasannya kita kembali kepada konsensus para sahabat tadi itu. Di zaman sahabat Umar bin Khattab tadi sudah terjadi ijma para sahabat dengan tidak adanya satupun para sahabat yang keberatan ketika sholat tarawih itu dilaksanakan 20+3 sholat witir. Seperti itu. Walaupun memang ada sebagian yang mengatakan Imam Malik itu memilih 8 rakaat begitu. Tetapi secara mayoritas dari Malikiyah gitu ya, pengikut aliran Imam Maliki, terus kemudian Hanafiyah, kemudian Hanabilah gitu, itu semuanya sepakat 20+3 rakaat. Yang saya tahu seperti itu ya. Nah, itu. Jadi keutamaan dalam ibadah itu sekali lagi adalah ketika ibadah itu tidak menyusahkan atau tidak mempersulit kita, begitu ya. Tergantung nanti kita melaksanakannya seperti apa, dalam rangka untuk meraih ridho Allah, untuk mencari hikmah di dalamnya, kan begitu. Seperti itu mungkin Mbak Nada ya. Berarti bolehlah seperti yang kita lakukan sekarang ya Bunda ya, yang legal di Indonesia lumrahnya kan 20 rakaat plus 3 witir gitu ya Bunda ya. Ya, intinya kalau saya pribadi ya, kita tidak perlu memperdebatkan itu sebenarnya. Yang justru harus kita tanamkan kepada diri kita itu, ya sudahlah, kita ibadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan lupa ini juga ada prinsip kebersamaan begitu ya, toleransi, kita tasamuh, menghargai satu sama lain gitu. Justru ya yang nggak boleh ya nggak sholat tarawih lah, kan gitu. Justru jadi masalahnya di situ ya Bunda ya. saya pikir kok itu Iya, ya gitu loh, yang perlu dikaji ulang gitu kan. Yang tidak sholat tarawih. Yang nggak boleh itu yang tidak sholat tarawih gitu ya. Tidak perlu bingung berapa rakaat ya. Itu tadi, tinggal kita sudah tahu nih sejarahnya, bahwa di zaman sahabat Umar sudah ada ijma para sahabat 20+3 ya. Ya sudah, kita ikut saja. Ikut ijma aja gitu kan. Nah, karena kita mempercayai selain Al-Qur'an sumber hukum gitu ya, hadis juga ada ijma gitu. Ya udah, sudah ada landasan hukumnya kok gitu. Tinggal ngikut saja ya Bunda. Berarti kalau misalnya saya pengennya 8 rakaat aja nih Bunda, selagi ada hujahnya, ada dasarnya, mungkin sahabat pernah melaksanakan begitu, itu boleh ya Bunda ya? Silakan, saya pikir begitu ya. Jadi silakan, tidak usah diributkan. Yang paling penting itu tadi ya, sholat tarawih gitu ya. Terus yang 8 rakaat tidak menyalahkan yang 20 rakaat. Sebaliknya yang 20 rakaat juga tidak menyalahkan yang 8 rakaat. Ya sudahlah, kita ibadah gitu kan. Toh ini ibadah sunnah gitu kan. Ibadah sunnah, Nabi sudah menegaskan itu, bahwa sholat tarawih ini adalah bukan ibadah wajib gitu ya, bukan sholat wajib. Oke Bunda, kemudian ini yang bikin saya bertanya-tanya. Ini kan banyak milenial itu yang masih suka meributkan jumlah rakaat ini Bunda, suka menyalahkan yang satu, suka menyalahkan yang melaksanakan 8 rakaat, yang 8 rakaat menyalahkan yang 10 begitu. Ini menurut saya harus dikasih pemahaman lah Bunda ya. Cara elegan, cara terbaik menyikapi perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih ini seperti apa menurut Bunda? Oke, kita mengenal ada tawasud gitu kan ya, ada tawazun, ada tasamuh. Nah, itu yang harus kita jalankan nih. Kalau kita berada dalam posisi seperti yang disampaikan Mbak Nada, bagaimana kita bisa berpikir netral, demokrat gitu ya, moderat. Kemudian kita juga tidak kaku, tidak fanatik, hanya kecuali yang ada di nas saja yang akan dipatuhi dan dilaksanakan begitu, tidak percaya ijma, tidak percaya qiyas misalnya, nggak percaya ijtihad misalnya. Kemudian juga tidak ego gitu, dalam arti kita ya saling menghormati satu sama lain, tasamuh di dalam dengan saudara kita sesama muslim, dan juga tasamuh dengan saudara-saudara kita yang non muslim, kan begitu. Iya. Itu sudah kita sudah diajarkan tentang itu ya, sudah kita terapkan itu. Kita tidak usah memperuncing perbedaan begitu ya. Kita tidak usah terjebak dalam kefanatikan sehingga yang ada hanya ego, misalnya saya yang paling benar, Anda yang salah misalnya, atau sebaliknya begitu. Sudahlah, kita jangan terjebak dengan itu. Kita coba menerapkan. Jadi kader-kader aswaja seperti kita ini itu ya
yang tidak reaktif gitu ya, yang santuy istilahmu ya, Tidak istilah mudah terkontaminasi. kita tenang aja, santai gitu. Kita tidak perlu reaktif dengan emosi gitu, menanggapi perbedaan dengan kasar begitu. Ya sudah ada rambu-rambunya tersendiri begitu kan. Sudah ada ketentuan dan keyakinan masing-masing gitu. Ya sudah. Kita tidak perlu memperuncing perbedaan itu, Mbak. Kalau Hargai menurut saya saja. kita saling menghargai saja. Lebih baik kita fokus ibadah kita sendiri bagaimana kepada Allah ya Bunda. Betul. Kita fokus saja. Terputus ya Bunda. Bunda, ini saya ada yang lucu nih peristiwa di daerah saya nih Bunda. Kenapa? Tadi kan dikatakan tarawih itu tidak ada ketentuan, boleh 20, boleh 10. Nah, ini di sebuah daerah itu ya Bunda, imamnya ini melakukan tarawih 20 rakaat, 10 salam. Tapi ada makmum yang mungkin nggak kuat gitu ya Bunda ya, untuk sampai 20 rakaat ini nggak kuat. Jadi ketika imamnya masih 8 rakaat, dia ini kabur gitu Bunda dari masjid itu. Jadi dia nggak melanjutkan sama imam gitu. Padahal kan ya harusnya ngikut imam lah. Imamnya Bunda. mau 20, Imamnya tapi dia 20, sampai di adatnya 8 dia pulang, dia misalnya kabur, gitu. iya. Oh, Nah ini itu gimana status sholatnya? Dan kadang ini Bunda, itu membudaya gitu loh Bunda, kabur-kaburan gitu itu membudaya. Jadi anak kecil-kecil itu ikut-ikutan. Aku kesel, aku kabur aja gitu Bunda akhirnya. Oke. Itu bagaimana ya Bunda? Iya. Ada sedikit yang perlu saya perjelas Mbak Nada, bahwa mungkin istilahnya tidak seperti yang Mbak Nada sampaikan tadi, bahwa tarawih itu tidak ada ketentuan begitu ya, mau 8 atau 20. Mungkin lebih tepatnya begini. Perlu saya luruskan saja di sini. Waktu di zaman Rasulullah hingga di zaman sahabat Abu Bakar memang tidak ada ketentuan pasti berapa jumlah rakaat sholat tarawih, karena memang istilah tarawih itu belum ada. Istilahnya ya sudah ibadah di malam bulan Ramadan gitu kan. Nah baru kemudian di zaman sahabat Umar lah ada istilah tarawih dengan jumlah rakaat 20 plus 3 sholat witir. Nah sebenarnya di zaman sahabat Umar ini sudah jelas. Sebenarnya sudah jelas Mbak, di sini sudah ada ijtihad para sahabat gitu ya, sudah ada kesepakatan para sahabat. Terbukti tidak ada satupun sahabat yang keberatan dengan ini gitu kan, ketika tarawih dilaksanakan 20 rakaat ditambah 3 sholat witir dengan satu imam dalam satu masjid misalnya. Jadi sebenarnya sudah jelas di sini. Akan tetapi karena memang sifatnya atau hukumnya ini adalah ibadah sunnah, maka tidak apa-apa kalau misalnya ada yang mau sholatnya 8 rakaat tadi gitu loh. Nggak salah juga gitu loh. Yang salah itu kalau tadi saling menyalahkan. Nah ketika ada kasus seperti yang disampaikan Mbak Nada, misalnya tadi kabur dapat 8 rakaat, dia kabur misalnya nggak sampai selesai mengikuti imam, ya nggak ada masalah. Ya itu pilihannya dia, mungkin dia kuatnya melakukan ibadah tarawihnya sampai 8 rakaat saja. Begitu ya. Hanya memang secara psikologis akan mempengaruhi kepada anak-anak di sekitar gitu ya. Nah, itu biasanya memang terjadi. Kalau sudah ada satu aja yang meninggalkan masjid gitu ya, meninggalkan sholat tarawih, biasanya akan diikuti oleh anak-anak kecil. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama terkait dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ada di sana, ayah bundanya misalnya, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa di dalam ibadah itu kita juga ada etika begitu kan, ada sopan santun di masjid itu bagaimana ketika beribadah, itu juga ada tata keramanya. Nah ini yang perlu ini mungkin Mbak perlu diedukasi begitu. Nah, kepada anak-anak tersebut biar tidak terjadi seperti itu ya. Memang lumrah ya, sering ya di perumahan saya juga kayak gitu. Jadi istilahnya orang Jawa itu merotol satu-satu gitu kabur. ya. Iya. Meskipun tidak apa-apa, tapi secara normatif kurang pantas begitu ya Bunda. Secara etika tadi memang perlu diingatkan anak-anak ini. Biasanya anak-anak kecil ya yang melakukan ini gitu. Oke Bunda, untuk sholat tarawih sendiri ada enggak sih Bunda surat apa gitu yang dianjurkan dibaca di dalam sholat tarawih? Yang saya tahu tidak ada ketentuan khusus harus menggunakan surat ini misalnya dalam pelaksanaan sholat tarawih itu ya Mbak, tergantung ini biasanya kesepakatan imam beserta takmir masjid masing-masing begitu ya, dan kita sebagai masyarakat di sekitar tinggal menyesuaikan saja nanti ikut di masjid mana kan gitu, mau yang lama apa yang pendek kan begitu. Kalau misalnya mungkin di pondok tahfidz begitu Bunda kan,
mungkin teman-teman sahabat Taklima ini ada yang di pondok tahfidz, terus tarawihnya dibuat hataman gitu. Jadi satu malam itu 1 juz gitu. Oke. Itu Nggak ada bagaimana? masalah. Nggak masalah ya Bunda? Biasanya kayak gitu tuh di masjid-masjidnya pondok ya. Memang sekalian ini tadarus ya istilahnya ya. Nggak ada masalah. Artinya para santri yang ada di sana memang sudah siap secara psikologis dan memang sudah budayanya seperti itu. Nggak ada masalah. Lebih bagus lagi malah atau bagaimana? Lebih bagus juga, nggak masalah. Bahkan ada memang di zaman Rasul sahabat itu ada yang melaksanakan tarawih sampai 36 rakaat. Jadi dengan witirnya itu totalnya jadi 39. Nggak ada masalah, gitu kan. Selama dia mampu melakukan itu, nggak ada masalah. Nah, kalau ditinjau dari segi keutamaannya bagaimana? Ya harusnya semakin banyak ibadah, semakin banyak pahala yang kita terima kan gitu. Insya Allah begitu kan. Walaupun yang tahu apakah ini bernilai pahala, berapa nilai pahalanya itu hanya Allah ya Bunda Subhanahu ya. wa Ta'ala. Tapi kalkulasinya secara Secara kasat matematik mata, begitu gitu. Iya. semakin banyak pahala juga. Harusnya begitu. Bunda, ini terkait dengan pondok pesantren atau daerah-daerah tertentu yang mengamalkan sholat tarawih menggunakan sistem hataman. Jadi satu malam tarawih itu hatam 1 juz gitu Bunda. Ini kan mungkin tidak semua bisa beradaptasi begitu Bunda. Mungkin ada dari masyarakat lain yang tidak kuat dan lain sebagainya. Ini bagaimana Bunda memandang hal ini kemudian dipadukan dengan kemaslahatan umat? Oke. Kalau tadi konteksnya masjid itu memang adalah masjidnya pondok pesantren, is okay, nggak ada masalah. Karena memang ini ada unsur edukasi misalnya. Ada tujuan lain, ada ibadah tadarusnya di sana, khutmil Qur'annya misalnya. Sehingga para santri itu memang sudah diinformasikan dan dibiasakan seperti itu. Akan tetapi kalau masjidnya ini misalnya konteksnya di masyarakat umum, misalnya di kampung begitu. Nah, di situ kan tentu takmir masjid sebagai panitia penyelenggara begitu ya harus bisa memperkirakan begitu, harus bisa melihat istilahnya kemaslahatan masyarakat di sekitar itu jauh harus lebih diutamakan. Misalnya nih ternyata jamaah yang ada di sana itu banyak yang sudah sepuh-sepuh misalnya, ya langkah baiknya tarawihnya ya jangan terlalu suratnya mungkin jangan terlalu yang panjang-panjang begitu, karena beliaunya sudah lemah begitu ya secara fisik, selama 1 hari sudah melakukan ibadah puasa misalnya sudah tidak terlalu kuat lagi gitu. Nah, itu harus disesuaikan. Jadi kalau dalam kaidah usul fiknya itu kan harus meminimalisir kemudaratan ya, tetapi memaksimalkan kebermanfaatan. Tuh. Bunda, terakhir Bunda. Okay. Ini tadi kan dikatakan bahwa tarawih ini di zaman Rasulullah ini belum ada sebenarnya. Apa kemudian sholat tarawih ini bisa dikatakan bid'ah Bunda? Nah, ini masih sering sekali ya kita masih terjebak dengan ini bid'ah gitu, kamu kafir gitu kan, seneng banget ya masih seperti itu. Ya, secara hukum memang apa yang tidak ada di zaman Rasulullah itu maka itu bid'ah begitu. Akan tetapi kita kan tahu bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanahnya juga kan, ada bid'ah yang baik. Nah, makanya dalam satu riwayat itu sahabat Umar bin Khattab pernah berkata bahwa sholat tarawih itu adalah nikmah bid'ah hadihi, kata beliau begitu. Jadi nikmat bid'ah hadihi. Jadi tarawih itu adalah bid'ah hasanah yang paling nikmat sebenarnya, yang oleh Rasulullah sendiri itu tidak diperintahkan begitu ya, tidak ditetapkan seperti apa, akan tetapi justru diinisiasi oleh sahabat Umar beserta dengan para sahabat lainnya yang kemudian menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini bid'ah kayak begini nggak apa-apa, nggak apa-apa ya Bunda ya, nggak perlu dipermasalahkan. Ada banyak sekali bid'ah hasanah yang nggak apa-apa dilakukan begitu. Walaupun Nabi sendiri tidak melakukan itu, tapi kalau itu ternyata bernilai kebaikan untuk kemaslahatan, misalnya tadi bernilai ibadah, punya sisi keutamaan yang bagus misalnya, ya kenapa enggak? Kenapa enggak ya Bunda ya? Nggak usah ribet-ribet ya Bunda ya. Iya, betul. Iya. Nggak usah ribet ya. Iya. Tidak terasa Bunda, waktu kita udah habis Bunda, seru banget ini teman-teman ya. Diskusi dengan beliau ini Masya Allah luar biasa, karena Bunda itu ilmunya tuh luas banget gitu Bunda. Iya, nanti tanya Nada ya. Itu apa? Ya, jadi teman-teman kalau saya boleh
menyimpulkan dari kajian ini, yang terpenting itu bukan masalah berapa rakaatnya, tapi yang terpenting adalah kita memfokuskan diri kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah bukan jumlah rakaatnya, tapi yang salah ketika kita saling menyalahkan. Saya ucapkan terima kasih banyak Bunda sudah berkenan meluangkan waktu membagikan ilmu. Terima kasih, sehat-sehat selalu ya Bunda. Amin, ya. amin, amin. Sama Amin ya kalian rabbal juga. alamin, amin. Sukses untuk taklimanya ya. Amin, Ini amin, sudah rabbal jilid alamin. kedua ya? Iya, alhamdulillah Oke, Bunda. pasti pemirsa dan sahabat taklima menunggu taklima edisi berikutnya Pasti. lagi. Sahabat-sahabat, Soalnya keren loh. tunggu terus ya. Jangan sampai absen nih Bunda. Ini nanti Siap, ilmunya insyaallah. kelewatan, ini rugi nanti. Oke, teman-teman, sahabat taklima di luar sana, saya ucapkan terima kasih karena sudah setia mengikuti diskusi di taklima jilid 2. Saya Firda Qatrun Nada, mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kurang lebihnya, dan sampai jumpa di taklima selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.